Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah. Saya Rimanela Hanova, NIM 91 dari kelas C HKI semester 5. Langsung saja pada soal pertama, yaitu apa definisi fikih. Nah, definisi fikih dari segi bahasa yaitu faqiha yafqahu fiqhon, yang artinya memahami. Sedangkan dari istilah, fikih berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil atau dalil-dalil yang jelas. Untuk soal nomor 2 yaitu apa definisi fikih muamalah. Definisi fikih muamalah adalah salah satu cabang ilmu fikih yang fokus mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi yang mencakup transaksi perdagangan, utang piutang, perusahaan, hingga perjanjian sosial lainnya. Terus untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Nah, macam-macam fikih muamalah ini yang pertama yaitu jual beli. Jual beli yaitu transaksi menukar-menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan. Dalam hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik, akad ucapan maupun akad perbuatan. Misalnya si A membeli rumah si B dengan harga 500 juta. Kedua yaitu utang piutang. Utang piutang merupakan jenis muamalah Islam berupa menyerahkan harta kepada seorang namun harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah besaran asalnya. Contoh, membeli barang elektronik secara kredit atau cicilan. Itu termasuk utang piutang. Ya. Untuk nomor 3 yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa atau ijarah merupakan imbalan yang wajib diterima seorang atau jasa, penyedia tenaga, pikiran, tempat tinggal, hingga hewan yang diberikannya. Contohnya, sewa menyewa rumah. Seorang pemilik rumah menyewakan rumahnya kepada penyewa selama 2 tahun dengan harga 20 juta. Itu sudah termasuk cicilan biaya sewa dan fasilitas rumah yang dapat digunakan oleh penyewa. Untuk soal nomor 4 yaitu apa yang Anda ketahui tentang prinsip-prinsip fikih muamalah berikut ini. Yang pertama itu ada robaniyah tauhid, yang kedua adalah yang ketiga insaniyah, yang keempat hurriyah, dan yang kelima ada gharar wariba. Nah, di situ diperintahkan menyebutkan definisi secara bahasa maupun istilah, dasar hukumnya, keterkaitan ayat Al-Quran dan As-Sunnah dengan kaidah fikih tersebut, serta contoh aplikasinya. Nah, yang pertama itu ada robaniyah atau tauhid. Secara bahasa, robaniyah berasal dari kata rob yang artinya Tuhan, yaitu segala sesuatu yang bersifat ketuhanan. Secara istilah, prinsip robaniyah atau tauhid dalam fikih muamalah adalah menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi dan sosial manusia harus berlandaskan keimanan kepada Allah, mengikuti aturannya, dan menjauhi hal yang diharamkan. Dasar hukum Al-Quran yang pertama yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadis, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh aplikasi, seorang pedagang jujur karena merasa diawasi oleh Allah, menghindari jual beli barang haram karena bertentangan dengan perintah Allah, menolak praktik suap atau korupsi secara bisnis, meskipun secara bisnis itu kan menguntungkan. Kedua adalah adalah atau keadilan. Cara bahasa berarti adil, seimbang, dan tidak berat sebelah. Secara istilah, prinsip ini menekankan keadilan dalam seluruh transaksi muamalah, tidak menzolimi atau didolimi, memberikan hak sesuai porsinya, dan menghindari kezoliman dalam akad. Dasar hukumnya itu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Terus juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, tegakkanlah keadilan karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Hadis, orang yang berlaku adil kelak di hari kiamat akan berada di atas mimbar dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Contoh aplikasi, membayar upah karyawan sesuai perjanjian dan tepat waktu, tidak
tidak menipu takaran atau ukuran dalam jual beli, terus memberikan hak waris sesuai syariat. Yang ketiga yaitu insaniyah atau kemanusiaan. Secara bahasa insaniyah berasal dari kata insan yang berarti manusia. Nah, untuk secara istilah, insaniyah berarti semua bentuk muamalah harus menghormati harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia. Interaksi ekonomi harus memperhatikan nilai kemanusiaan, bukan sekedar keuntungan. Dasar hukum pada Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 70, dan sungguh kami telah memuliakan anak dan cucu Adam. Hadis, barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Contoh aplikasi: memberi keringanan cicilan kepada debitur yang kesulitan, berinfak, bersedekah, zakat, untuk membantu fakir miskin, dan melarang eksploitasi tenaga kerja. Yang keempat yaitu hurriyah atau kebebasan dengan tanggung jawab. Secara bahasa, hurriyah berarti kebebasan. Untuk secara istilah, dalam fikih muamalah, hurriyah berarti manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi asalkan tidak melanggar hukum Allah dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab. Dasar hukum pada Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman, hendaklah beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Dalam hadis, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, untuk contoh aplikasinya, bebas memilih profesi atau usaha halal sesuai keahlian, kebebasan berinvestasi dengan tetap menjaga etika Islam, menghindari monopoli karena membatasi kebebasan ekonomi orang lain. Untuk nomor 5, yaitu adamul gharar war riba, larangan gharar dan riba. Secara bahasa, adamul gharar war riba, adanya ketidakjelasan atau penipuan. Riba berarti tambahan yang tidak sah dalam transaksi. Secara istilah, prinsip ini melarang segala bentuk ketidakjelasan atau gharar dalam akad seperti penipuan atau spekulasi berlebihan, dan melarang riba atau bunga karena menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Dasar hukum, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dalam hadis, Rasulullah melarang jual beli mengandung gharar. Hadis riwayat Muslim. Untuk contoh aplikasi, tidak membeli barang yang belum jelas wujudnya atau kondisinya. Misal, jual beli ikan di dalam air, itu kan tidak jelas ya ikannya jenis apa, jumlahnya berapa. Terus menghindari sistem bunga bank atau pinjaman riba, menggunakan akad syariah yang jelas seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Nah, itulah adalah jawaban dari soal-soal UTS menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.